Baik, kita mulai lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kadis Dukcapil Kabupaten Tanah Datar. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Ibu Kepala Bidang di lingkungan Dukcapil Kabupaten Tanah Datar, Bapak Ibu Eselon 4 atau staf yang hadir di Zoom pada pagi hari ini, kemudian yang sama-sama yang sangat kita hargai dan hormati Bapak Ibu dari petugas Register Nagari yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam rangka acara arahan petunjuk teknis pengelolaan database dan validasi data melalui petugas Register Nagari yang nantinya kita kerjakan. Dan tak lupa pula salawat dan salam kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang. Seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan bahwasanya pagi hari ini tanggal 26 Juli tahun 2021, bahwasanya kita akan sesuai dengan arahan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian nanti ada sambutan sekaligus membuka acara kita pagi hari ini secara resmi oleh Kadis Dukcapil yang nantinya mungkin diwakili oleh Bapak Sekretaris sekaligus merangkap sebagai Kabid Pia. Kemudian nanti arahan dari Kabid Dukcapil yang nanti disampaikan oleh Bu Ernie Delvita. Kemudian juga ada arahan juga nanti dari Kabid Pia oleh Saudara Kartuni. Dan terakhir nantinya arahan jukdisnya dari Bapak Samsuar Eskom, baik itu sebagai Kabid Pia ataupun PJ dari Sekretari. Nanti terakhir kami mohon ke Bapak dan Ibu, seandainya ada keraguan-keraguan dalam acara ini untuk kelancaran acara kita nantinya di lapangan, di Nagari, kita adakan sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, kita minta kepada Kadis Dukcapil untuk sambutannya dan membuka acara secara resmi, acara arahan petunjuk teknis, pengelolaan database, dan validasi data melalui petugas Register Nagari yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dukcapil Kabupaten Tanah Datar kepada Bapak Samsuar Eskom. Kami memohon dan kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Bel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam pada arwah junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu Kepala Bidang Dinas Kependudukan Sipil. Kemudian Bapak Ibu Kasih dan staf Dinas Kependudukan Sipil dan teristimewa yaitu Bapak Ibu petugas Register Nagari yang hadir Zoom meeting pada pagi hari ini. Lebih dulu kami ucapkan salam maaf dari Kepala Dinas Dukcapil, yang mana pada pagi ini diamanatkan kepada kami untuk dapat membuka acara secara resmi. Dan nanti insya Allah dalam waktu nanti Bapak Kepala Dinas dapat bergabung dengan kita. Baik, pada pagi hari ini sesuai yang disampaikan oleh pembawa acara kita Bapak LPL Media, yaitu dalam rangka pengelolaan database dan validasi data melalui petugas Register Nagari. Jadi kalau kita lihat dari judulnya, yaitu kita akan mengelola data yang ada dalam sistem siap kita. Kemudian terkait di sini yaitu pemutakhiran data, validasi data yang dilakukan oleh petugas Register Nagari. Acara ini kita adakan, yang pertama kita telah menyiapkan bahan-bahan atau data-data dari database terpilah. Kemudian nanti
dapat kita berikan kepada petugas register nagari untuk dapat sama-sama kita mengolah data tersebut. Jadi dalam artinya bukan terpisah kita dalam mengolah data, tapi sama-sama kita akan mengolah data. Nanti petugas kita pengolah data di Dukcapil akan turun bersama tim nanti akan dibentuk untuk sampai ke nagari. Kemudian dapat melakukan pemutakiran bersama dengan petugas register nagari. Dasar pelaksanaannya sini yang pertama yaitu SK Bupati tentang petugas register nagari. Jadi kita telah memberikan SK Bupati tentang petugas register nagari. Jadi petugasnya adalah petugas yang ikut dalam acara kontek itu. Nanti juga ada soal sama kita akan sama-sama mengevaluasinya dinas. Yang kedua yaitu Bupati tentang tim pengolah database dan validasi data melalui petugas register nagari. Jadi juga nanti ada SK Bupati yang mengatur tentang tim pengolah database. Nah, di sini dalam gambaran di sini dalam paparannya petugas register nagari ini memilah data status perkawinan, kawin belum tercatat dan cerai belum tercatat, by name, by address. Jadi data ini sudah kita jejaki lebih awal kemarin. Jadi kita telah menyampaikan melalui grup WA, ada sebagian dari petugas register kita telah menyiapkan dalam pemutakiran data. Kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi serta data validasi data akan kita bantu untuk menjadi tolak ukur lainnya akan kita validasi dan kita mutakhirkan. Ini tim validasi status perkawinan LPRN tugas nagari melakukan verifikasi dan validasi data, kemudian melakukan koordinasi terhadap hasil coklit, dan melaporkan hasil pemeriksaan data secara fungsional kepada Bupati. Jadi memang di sini kita di Dinas Dukcapil telah mendapat dukungan dari Bupati secara langsung. Jadi dalam grup WA kita telah mengirimkan kita memutakhirkan data kedudukan. Jadi kita melakukan biasa validasi ini berdasarkan surat sikdan, nanti kita akan turun lebih kurang selama 2 bulan. 2 bulan mulai 1 Agustus kita akan turun ke nagari-nagari. Jadi nanti setelah acara ini kita akan mengirimkan jadwal pelaksanaan kita ke nagari-nagari. Kemudian yang keempat, surat tugas Kadis Dukcapil pengelolaan database. Ini kita akan melakukan pemilahan data by name by address, juga memberikan arahan. Kemudian keempat yaitu surat Kadis Dukcapil untuk mengelola database dan validasi data melalui petugas register nagari. Jadi ini diatur dalam Juknis. Juknis ini petunjuk teknis, baik petunjuk teknis yang dilakukan oleh petugas pengolah data kita di Dukcapil dan petugas register kita yang ada di nagari. Jadi ini akan kita berikan Juknis ini yang berhubungan dengan bagaimana antara Dukcapil dengan petugas register nagari, datanya itu sama-sama kita dalam satu suara nanti turun di lapangan. Kemudian pelaksanaan pemutakhiran ini kita laksanakan targetnya itu dari tanggal 2 Agustus sampai 30 September, jadi 2 bulan. Jadi masa kesiapannya itu mulai kita memberikan data atau mengirim data ke WA masing-masing atau WA group. Situlah mulai kita bekerja. Kemudian kita nanti Dukcapil akan mendampingi dan mengevaluasi dan menyisir apa terjadi suatu gangguan dari Bapak Ibu nanti kita melakukan penelitian data. Kemudian kita dalam turun nanti di lapangan
Jadi petugas register kita harus menyiapkan data yang telah kita bagikan, memilah per nagari atau per jorong. Kemudian kalau dapat menghadirkan nanti kepala jorong yang lebih tahu dari kebanyakan data masyarakatnya. Kemudian juga kalau bisa tokoh-tokoh adat atau tokoh agama lainnya untuk hadir bersama kita dalam melakukan pemutakhiran data. Jadi itu uraian kita dalam pembukaan ini. Nanti secara teknis akan dijelaskan nanti bagaimana dalam Dinas Kependudukan dan Sipil ada di situ bidang pendaftaran penduduk dan bidang catatan sipil nanti akan dijelaskan oleh Kabid Catatan Sipil. Kemudian bagaimana menciptakan inovasi pelayanan baik di Dinas Catatan Sipil sendiri maupun di tugas register dalam pengolahan data ini nanti akan disampaikan oleh Kabid PDIP. Nah, kemudian bagaimana pengolahan data dan data yang terpilah akan kita bagikan nanti dijelaskan oleh Kabid ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga arahan-arahan atau masukan nanti disampaikan oleh bidang secara teknis dapat kita serap bersama-sama dan kita dapat melakukan pemutakhiran data secara bersama-sama. Untuk itu, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang kami dari atas nama Kepala Dinas mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Bapak Kadis yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekretaris Dukcapil Tanah Datar atas sambutannya, kemudian sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita mohon dan kita minta kepada Ibu Kabid Capil, Ibu Erni Davita STP SMI. Baik Bapak Ibu, kepada Ibu Kabid Capil kami persilakan untuk menyampaikan arahan Juknis pengelolaan data pendidikan sipil kepada peserta pada pagi hari ini. Kepada Ibu Erni Davita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu PRN. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang akan kita lakukan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan teknis dari pemutakhiran data kependudukan yang akan kita lakukan bersama antara Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil kerjasama dengan petugas register nagari dan perangkat di nagari. Pemutakhiran data kependudukan kita lakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 24 2014 tentang administrasi kependudukan yang bertujuan untuk tertib administrasi kependudukan serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang kita miliki. Kemudian, pemutakhiran data ini adalah salah satu kegiatan yang akan kita laksanakan guna terciptanya tertib administrasi kependudukan yang pelaksanaannya akan kita lakukan secara bersama-sama nantinya di nagari yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan. Kemudian teknis apa yang akan kita lakukan dalam melakukan pemutakhiran data ini dan apa-apa saja yang akan kita lakukan update data pada pemutakhiran kali ini. Yang pertama, secara teknisnya update data untuk kematian. Update data kematian ini, sebagaimana kita ketahui, bahwa
banyak masyarakat kita yang pada saat ini belum melaporkan kematian dari anggota keluarganya, sehingga data keadaan sebenarnya mereka sudah meninggal, tetapi dalam database kita masih tercatat, hingga terjadi perbedaan antara jumlah penduduk yang kita share ke nagari dengan jumlah penduduk yang ada di nagari. Hal ini diakibatkan karena dalam database kita itu kita belum mengentrikan akta kematian dari masyarakat kita, dikarenakan masyarakat kita belum melaporkan kematiannya. Jadi pada saat ini, pada pemutakhiran kali ini, kita akan melakukan update data kematian khusus untuk masyarakat kita yang berumur 50 tahun ke atas, di mana datanya sudah kita klaster, umur 50 tahun ke atas, sudah kita klaster datanya, nanti akan kita kirimkan melalui WA group, dan masing-masing petugas registrasi nagari untuk nanti melihat data tersebut, mana masyarakat kita yang memang sudah meninggal tetapi masih ada dalam database. Untuk kedepannya kita laporkan, kita bikinkan akta kematiannya. Mungkin untuk memperbudahnya nanti pembuatan akta kematian ini, setelah kita klaster, nanti kita klaster mana yang meninggal dari data yang kita kirimkan, mana yang meninggal. Nanti secara bersama, secara kolektif nanti kita bikinkan surat keterangan kematian, satu aja suratnya dari nagari, kemudian nama-nama masyarakat kita yang sudah meninggal, kemudian tanggal meninggalnya, untuk nanti kita entrikan di Dinas Dukcapil. Kemudian update data yang akan kita lakukan pada pemutakhiran kali ini juga update data kelahiran anak usia 0 sampai 18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran yang terdapat dalam database kita. Kita sudah share juga ke WA data usia anak 0-18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran. Mungkin untuk Kabupaten Tanah Datar lebih kurang 4.000-an jumlahnya yang belum memiliki. Masing-masing nagari sudah ada datanya, sudah terpilah. Kemudian kita yakini itu 0 sampai 18 tahun itu mungkin 50% sebetulnya masyarakat kita itu yang belum memiliki akta kelahiran. Kenapa kita yakini itu? Karena pada tahun 2003, kelahiran 2003, datanya mereka sudah memiliki akta kelahiran, tetapi mungkin belum tersimpan ke dalam database, belum terupdate ke dalam database. Untuk itu, bagi tugas registrasi nagari, pilah datanya mana yang sudah memiliki akta kelahiran tapi belum tersistem ke database ya, dan mana yang memang betul-betul yang belum memiliki akta kelahiran sama sekali. Kalau untuk yang sudah memiliki akta kelahiran tapi belum tersimpan, belum tersistem, belum ada di dalam database ya, nantinya kita lakukan perbaikan aktanya, perubahan aktanya, atau kita baka akta tersebut sehingga akta dari masyarakat kita itu ada dalam sistem SIA kita. Itu untuk akta kelahiran. Jadi teknisnya bagaimana nanti kita untuk membuatkan akta kelahiran, kita putuskan bersama-sama teknisnya nanti. Kemudian yang ketiga, ada update data status kawin belum tercatat. Itu pemutakhiran yang ketiga yang akan kita lakukan. Kita tahu juga bahwasanya di dalam database, sekarang kan kakak itu ada kawin tercatat dan tidak tercatat. Jadi kakak yang pada saat 2016 ke bawah, ya 2016 waktu kawin tercatat tidak tercatatnya,
ada yang memang nomor dia kawin tapi nomor buku nikahnya belum terupdate ke dalam database ya, belum ada di dalam database ya, sehingga status perkawinannya kawin belum tercatat. Nah, untuk itu datanya juga sudah kita share ke grup dan kita nantinya bekerja sama juga meminta melengkapi nomor dari surat nikah masyarakat kita agar dapat kita masukkan ke dalam database SIA kita sehingga perkawinannya menjadi kawin tercatat. Jadi tahu kita mana betul-betul dia itu kawinnya tercatat, mana yang belum tercatat. Karena kalau kawin tercatat itu berarti sah menurut hukum negara. Kalau kawin belum tercatat, secara hukum agama mungkin sah, tetapi secara hukum negara itu nanti akan kita cari solusi bagaimana kawin belum tercatat ini bisa menjadi kawin tercatat dengan berbagai program yang nanti akan kita lakukan ke depannya, bekerja sama dengan Dinas KUA dengan KUA dan Pengadilan Negeri nantinya. Kemudian juga ada update data tentang data status cerai hidup belum tercatat, sama seperti status kawin. Pada saat pembuatan KK-nya dulu hanya cerai hidup saja, tidak melampirkan, tidak ada nomor, diisikan nomor surat cerainya. Nah, nanti kita mohonkan juga kepada petugas registrasi nagari untuk meminta nomor surat cerai dari masyarakat kita yang memang cerai hidupnya tercatat. Kemudian juga ada dikirimkan, ada beberapa KK, ada data status kawinnya tercatat, tapi karena waktu pengajuan KK-nya dulu nomornya tidak jelas, jadi itu perlu untuk dilakukan pemberian nomor yang benarnya kepada dokumen masyarakat kita. Kemudian kami juga dari pencatatan sipil mengirimkan data kawin tercatat bagi non-muslim. Kita juga punya ada data kawin tercatat bagi non-muslim, masing-masing nagari, ada beberapa nagari yang memang ada non-muslim di negarinya. Jadi mohon untuk dikonfirmasi sama mereka agar melakukan pencatatan perkawinannya ke Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar atau untuk daerah Padang 10 Koto, Batipu Selatan. Kalau perkawinannya itu sudah melewati 60 hari, mungkin dia melakukan sidang dulu di Pengadilan Padang Panjang. Kalau untuk update status kawin tercatat bagi non-muslim ini, akta perkawinannya kita keluarkan di Dinas Dukcapil, tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhinya. Seperti jika perkawinannya sudah melewati batas 60 hari setelah menikah dia di gereja, sampaikan kepada mereka untuk melakukan sidang dulu di pengadilan negeri untuk mensahkan pernikahannya, baru dicatatkan di pencatatan sipil, baru bisa kita keluarkan akta pernikahannya. Tapi akta perkawinannya. Tapi kalau dia sudah masih 60 hari sejak menikah, kita bisa langsung akan keluarkan akta perkawinannya jika dia melaporkannya ke Dinas Pencatatan Sipil. Kemudian ada update data status cerai mati belum tercatat. Ini maksudnya begini, ada yang meninggal tetapi nomor tanggal meninggal suami atau istrinya yang bersangkutan belum ada di dalam database kita, itu nanti akan kita minta juga kepada masyarakat kita. Kemudian ada data wajib rekam KTP untuk bidang pencatatan sipil. Kemudian untuk bidang pendaftaran penduduk, apa yang akan kita mutakhirkan, apa yang akan kita lakukan, yaitunya data wajib rekam KTP. Jadi kita sudah share ke grup, wajib rekam KTP usia 17 tahun
ke atas dan 17 tahun sampai Desember 2021 belum melakukan perekaman. Jadi bagi masyarakat kita, mohon dihimbau bagi yang tidak ada kendala untuk segera melakukan perekaman KTPL, mungkin melalui surat pemanggilan dari Nagari atau himbauan dari Nagari untuk masyarakatnya. Yang tidak ada kendala untuk melakukan perekaman, untuk segera melakukan perekaman KTPL di kecamatan terdekat. Tetapi kita juga tahu bahwa juga ada kendala masyarakat kita yang sakit, yang gila, yang tidak bisa menuju tempat perekaman KTPL. Mohon itu untuk dicatat, diklasifikasikan. Ini masyarakat kita yang tidak bisa menuju tempat perekaman dikarenakan alasannya ini, dibikinkan datanya per Nagari dan dikirimkan ke Dinas Dukcapil agar kita juga bisa menyikapinya. Bagaimana cara melakukan perekaman KTP terhadap masyarakat kita yang punya keterbatasan ini. Kalau datanya ada, kita sekarang ini sudah bisa melakukan perekaman secara mobile karena alat perekaman mobile kita untuk saat ini sudah tersedia di Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar dan sudah bisa kita operasionalkan. Jadi kami menunggu data dari Bapak Ibu, mana masyarakat kita yang memang tidak bisa mencapai menuju tempat perekaman yang ada di kecamatannya masing-masing. Datanya untuk kita klaster dan kita kirimkan ke Dinas Dukcapil agar kita juga dapat menyusun program untuk melakukan pelayanan mobile untuk melakukan perekaman ke depannya. Kemudian data anak usia 0 sampai 17 tahun yang belum memiliki kartu identitas anak. Nah, pada saat ini kita ditargetkan untuk melakukan penerbitan kartu identitas anak usia 0 sampai 17 tahun ke atas 30% untuk target nasional, dan kita untuk Tanah Datar ke depannya sampai tahun 2024 itu sudah 100% kemungkinan akta kepemilikan kartu identitas anak. Jadi dimohonkan untuk nanti petugas registrasi Nagari dalam melakukan pengurusan akta kelahiran, dalam pengajuan akta kelahiran juga melampirkan foto anak. Jika anak berusia 5 tahun ke atas, itu melampirkan foto anak untuk kita buatkan kartu identitasnya anaknya secara langsung, secara kolektif nantinya di Nagari. Kemudian kita tahu juga ada juga sampai saat ini kita di teknis melakukan pelayanan masyarakat kita yang sampai saat ini masih belum memiliki nomor identitas kependudukan. Kalau kita bilang bahwa semua warga Tanah Datar ini sudah memiliki nomor identitas kependudukan, sudah punya NIK, ternyata sampai saat ini pun kita masih melayani masyarakat kita yang belum memiliki nomor identitas kependudukan, nomor NIK. Jadi kami mohon agar masing-masing Nagari untuk membuatkan F101 bagi masyarakat kita, jangan sampai masyarakat kita itu masih ada sampai saat ini belum memiliki NIK ataupun KK. Jadi mohon untuk disegerakan karena apapun pengurusan untuk saat-saat ini semuanya memerlukan biodata penduduk dan kartu keluarga. Nah, jadi diharapkan petugas register Nagari ko adojo lai ama-ama nenek-nenek awak di Nagari atau orang dengan keterbelakangan mental yang masih belum memiliki NIK untuk segera melakukan pengurusannya. Jika
kalau yang belum memiliki NIK itu adalah orang tua yang memang nyata dia tidak pernah meninggalkan kampung halamannya, nagarinya, dan memang tidak terdata sama sekali, itu silakan dilakukan pengisian F101, ditambah dengan surat pernyataan atau surat keterangan dari nagari. Tetapi jika usia produktif mereka, tapi sampai saat ini belum juga memiliki nomor identitas kependudukan, diharapkan untuk melakukan cek biodata terlebih dahulu di kecamatan atau di dinas pendudukan, di dinas kependudukan, dan betul-betul ditanyakan oleh petugas register nagari apa memang mereka ini memang belum mempunyai identitaskah atau mau membuat identitas baru dia di nagari kita. Semuanya itu diinterview oleh nagari karena yang tahu masyarakatnya adalah nagari itu sendiri. Kami jika nagari sudah memberikan data, kita tetap akan melakukan proses pengentrian datanya. Tapi yang tahu tentang masyarakat tersebut, tentang penduduk tersebut adalah orang nagari atau perangkat dari nagari itu sendiri. Nah, kemudian itu untuk yang belum punya NIK. Yang selanjutnya ada juga data, update data tentang penduduk kita yang datang ke tanah datar, tapi dia membawa surat pindah, tapi sampai saat ini belum melakukan, belum mengurus kedatangannya di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Itu juga kita temui di sini, secara teknisnya kita temui, ada yang umur surat pindahnya yang sudah 1 tahun baru dia melapor, umur surat pindahnya sudah 6 bulan baru melapor dia ke dinas. Untung kita di sini tidak menerapkan usia surat pindah 30 hari. Jadi kita bisa toleransi, kita bisa dispensasi mereka-mereka yang belum melaporkan perpindahannya ke sini, kedatangannya ke sini, sementara surat pindahnya sudah kadaluarsa, sudah 1 tahun pengeluarannya dari dinas asalnya, dari daerah asalnya. Kemudian yang satu lagi, terakhir adalah data penduduk kita juga yang terkait dengan pendaftaran penduduk. Data penduduk kita yang sudah menetap di sini, sudah menetap di tanah datar, tetapi tidak melakukan pengurusan pindah dari daerah asalnya. Sehingga dia apapun yang diurusnya di tempat tinggalnya sekarang agak terkendala karena tidak punya KK di tempat tinggalnya sekarang. Nah, itu untuk juga kita klaster nanti untuk kita bantu ke depannya, mungkin pelayanannya secara kita online kan atau kita bikinkan dispensasi pindahnya, tapi secara kolektif kita nanti bikinkannya. Jadi secara kalau tidak bisa kita bantu secara online, dia melakukan pelayanan online karena seluruh Indonesia sudah melakukan pelayanan online. Nanti akan kita bantu memindahkannya dengan membuat surat dispensasi dari kepala dinas ke daerah asal tujuan asal mereka sebelum ini. Jadi diharapkan kerjasama dari kita semua untuk dapat melakukan pemutakhiran di bidang pendaftaran penduduk maupun di bidang pelayanan pencatatan sipil, dikarenakan pentingnya update data ini karena saat ini, mengingat pada saat ini biodata dan KK ini sudah dipakai untuk pelayanan publik dan pelayanan lainnya. Dan sekarang juga untuk kesempatan kita juga bersama-sama memperbaharui data, memutakhirkan data karena
Dinas Sosial sekarang melakukan pendataan untuk data terpadu penerima bantuan nantinya dari Dinas Sosial, data terpadunya. Mungkin itu yang kita sampaikan, lainnya kita kembangkan aturan-aturan untuk pemutakhiran data, untuk pelayanan administrasi pendudukan bisa Bapak share, bisa Bapak lihat, bisa Bapak upload di itunya aturan perpresnya, permennya, aturan-aturan yang mendukung ini bisa kita baca bersama-sama melalui media yang ada. Mungkin itu. Yang lainnya kita kembangkan melalui diskusi nantinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Mayor. Terima kasih Bundo, Ibu Erni Delvita selaku Kabid Capil dan juga mewakili mungkin arahan tentang petunjuk teknis apa-apa saja di bidang pendaftaran penduduk. Karena pada saat ini untuk Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk lagi kosong. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita minta arahan dari Kabid Pia Bapak Kartuni SH untuk menyampaikan arahan juknis tentang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Kepada Kabid Pia Bapak Kartuni SH, kami persilakan. Koreksi Kabid Oke, PDIP. baik. Bapak Ibu maaf, ini kenapa Kabid PDIP ya? Oke, silakan. Rangkap jabatan, Bego. Oke, siap, lanjut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam marilah kita mohonkan kepada Nabi Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu sekalian, izinkan saya share materi, share screen. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya untuk beberapa menit ke depan akan menyampaikan materi terkait pemanfaatan data kependudukan NIK dan KTPL yang dalam hal ini sangat berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kabid Penyadapan Sipil tadi yang telah memaparkan materi tentang mengenai pemutakhiran data penduduk, pencatatan sipil, dan pendaftaran penduduk. Sampai? Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Jadi data yang kita himpun di negari melalui petugas negari sampai terbentuknya data kependudukan yang sebagaimana kita sampaikan tadi adalah adanya data perseorangan dan data agregat. Jadi data ini digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal. Jadi dengan adanya data kependudukan ini, maka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bundo tadi, ketika ada penduduk kita yang belum terdaftar dalam database kependudukan, maka untuk saat ini yang bersangkutan akan sangat potensial, artinya berkemungkinan besar tidak dapat mendapatkan pelayanan dari instansi pelayanan publik seperti perbankan, BPJS Kesehatan, NPWP, perpajakan, dan lain sebagainya. Jadi oleh sebab itu sangat penting kiranya kegiatan kita ini kita sukseskan bersama-sama sehingga apa yang kita inginkan dari pelayanan ini yaitu pelayanan yang membahagiakan masyarakat dapat kita capai sebagaimana mestinya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, data kependudukan ini harus disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, data ini punya siapa sebenarnya? Kalau data pribadi itu adalah milik masyarakat individu secara pribadi. Jadi data itu yang kita himpun dalam bentuk database kependudukan
Namun demikian, negara wajib melindungi kerahasiaannya. Jadi berkaitan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan, mengapa saat ini kita tidak boleh memberikan database BIP dalam bentuk Excel, by name by address, inilah alasannya. Yaitu di mana kita harus menjaga kerahasiaan data penduduk yang telah kita himpun tersebut. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ada lagi pertanyaan, siapakah yang punya data sekarang? Kalau yang punya data itu adalah, pertama adalah penduduk yang bersangkutan, kedua setelah terbentuk dalam database, yang punya adalah negara. Artinya negara itu data tersebut disimpan dan dilindungi oleh negara. Nah, yang bisa memberikan hak akses cuma menteri berdasarkan undang-undang. Artinya walaupun data itu data nagari, yang data penduduk yang ada di negari, tapi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berhak memberikan hak akses cuma menteri. Artinya dinas dukcapil pun, bupati pun, apalagi oleh negari itu tidak berhak menyebarkan data penduduk. Nah, jadi oleh sebab demikian, maka penting kiranya kita melindungi data penduduk ini sebagaimana mestinya. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Permendagri 102 pasal 10 sampai dan pasal 11 Permendagri 102 tahun 2019, di mana kewenangan memberikan hak akses ini dibagi menjadi 3, yaitu pengguna pusat yang bisa melayani lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintahan dan kementerian, dan Badan Hukum Indonesia Pusat. Kemudian pengguna daerah provinsi, yaitu organisasi OPD provinsi, kemudian Badan Hukum Provinsi yang tidak ada hubungan vertikal dengan Badan Hukum Pusat. Kemudian pengguna daerah kabupaten kota, yaitu OPD kabupaten kota, kemudian Badan Hukum kabupaten kota yang tidak ada hubungan vertikal dengan Badan Hukum Pusat dan Badan Hukum Provinsi. Artinya, bagaimana kalau kita dalam rangka pekerjaan kita ini kita boleh kita memberikan data BNM address kepada negari terkait ini, sebenarnya dalam hal data terpilah itu boleh, karena dalam data terpilah kita dibolehkan untuk melakukan pemutakhiran data. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang tidak boleh itu dalam memberikan data dalam bentuk data keseluruhan. Jadi kalau data ini bolehlah dalam rangka untuk memberikan menciptakan data kependudukan yang lebih akurat, lebih mutakhir, sehingga ketika diakses oleh pelayanan publik dan sebagainya, itu data itu sudah update. Jadi petunjuknya kalau berdasarkan ini PKS se-Indonesia sudah 1.520, sedangkan yang sudah akses sudah 728 lembaga pengguna. Kemudian pertanyaannya, bagaimana mekanisme pemetaan data kependudukan saat ini? Jadi sebenarnya ada 3, berdasarkan pasal 21 Permendagri 102 tahun 2019, ada 3 metode akses data kependudukan. Yang pertama melalui web portal, web service, dan card reader. Hal ini merupakan berdasarkan rekomendasi BPK dan BSSN, bahwasanya dalam rangka melindungi data kependudukan semua yang dimaksud, jadi pemerintah cuma boleh negara hanya boleh memberikan akses dalam bentuk web portal dan verifikasi sesuai atau tidak sesuai. Web portal adalah situs web yang menyediakan kandungan informasi yang dapat diakses dengan menggunakan beragam perangkat. Jadi inilah sebentuk web portal, teman. Namun untuk negari, karena kita sudah memberikan hak akses SIA, jadi kita bisa melihat data pendudukan melalui akses SIA atau melalui aplikasi OAC Dukcapil. Nah, kalau kita bagi OPD yang sudah kerjasama, tampilannya akan seperti ini. Cuma ini tidak bisa dikopikan, artinya memang rahasia penduduk ini datanya.
Kemudian ada web service. Nah, web service ini misalnya BPJS mengakses data penduduk atau Telkomsel, dia akan memberikan respon sesuai atau sesuai. Sedangkan card reader ini adalah beberapa macam card reader. Mungkin untuk ke depan dalam rangka inovasi pelayanan, mungkin Nagari bisa memanfaatkan teknologi ini. Jadi Nagari bisa menganggarkan pembelian card reader di masing-masing Nagari sehingga akses pembuatan data kependudukan sebagaimana dimaksud bisa dilaksanakan sampai ke tingkat Nagari. Yang lebih pesan khususnya atau pesan yang penting dalam hal ini adalah bagaimana kita tidak lagi meminta fotokopi KTP penduduk yang bersangkutan. Artinya tidak ada lagi instansi layanan publik yang meminta fotokopi KTP sebagai syarat dalam memberikan pelayanan. Lalu bagaimana dengan proses pengurusan dokumen kependudukan yang ada di Dukcapil? Kalau hal ini kita tidak lagi menyarankan untuk meminta fotokopi. Cuman kalau bisa cukup difotokan foto KTP yang asli dan KK. Jadi untuk update seluruh dokumen kependudukan, itu yang kita lampirkan. Kemudian Ibu sekalian, ini terkait dengan layanan update data sebenarnya dimaksud yang disampaikan oleh Bundo tadi. Ada beberapa mekanisme yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan datang langsung ke Dinas Dukcapil dengan membawa fotokopi KK terbaru dan langsung menghadap ke petugas yang melayani, dalam hal ini Bapak Safrizal dan Ramadhani, atau bisa juga melalui WA ke 0811 66 00678. Namun demikian, bagi Bapak Ibu yang punya kendala atau ingin langsung ke pusat, ini boleh juga, ini ada nomornya. Silakan nanti dicek satu-satu. Cuman pesan dari Pak Dirjen, kalau sudah ngirim ke satu nomor, jangan dikirim lagi ke nomor lain. Artinya kita boleh mengadukan, melaporkan jika ini tidak ditemukan di dalam pelayanan publik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, menambahkan apa yang disampaikan oleh Bundo tadi. Jadi kegiatan pemutakhiran data penduduk ini sangat penting bagi kita dalam rangka meningkatkan akurasi database kependudukan kita. Jadi yang perlu dicatat bagi Bapak Ibu sekalian, dalam hal perekaman KTP, bagi daftar yang telah di-share oleh Bundo tadi, itu silakan untuk merekam KTP secepatnya. Sebab kalau tidak melakukan perekaman KTP, maka data yang bersangkutan akan diblokir atau dinonaktifkan oleh pusat. Akibatnya adalah bagi urusan ketika yang bersangkutan akan mengurus dokumen kependudukannya, akan mengurus pelayanan, misalnya BPJS atau mengurus perbankan, pinjam di bank, misalnya. Ketika dia tidak rekam KTP dan datanya sudah diblokir, maka di database ketika dia berurusan di BPJS, di perbankan, NIK-nya tidak akan keluar di web portal, kalau istilah Daninya web portal namanya. Tidak akan keluar dan otomatis yang bersangkutan tidak akan bisa mendapatkan pelayanan. Jadi kami ingatkan kembali agar dihimbau masyarakat yang belum rekam itu untuk segera melakukan perekaman KTPL. Kemudian informasi yang berikutnya, umur 16 tahun itu sudah bisa melakukan perekam KTPL. Artinya sepanjang dia sudah masuk dalam daftar yang dikeluarkan oleh Dukcapil yang akan di-share kepada Bapak Ibu sekalian, itu sudah bisa rekam KTP. Nanti ketika dia 17 tahun,
KTP-nya sudah bisa dicetak. Kemudian yang selanjutnya mungkin agak terlupa dari Bundo, itu pendataan wajib KTPL yang tidak bisa melakukan perekaman KTPL, datang langsung ke kecamatan maupun ke Dukcapil dengan alasan misalnya berkebutuhan khusus, sakit dan sebagainya. Jadi pada Bapak Ibu sekalian mohon didata siapa saja nama-namanya, nanti dikirimkan ke Dukcapil. Kita sekarang sudah ada alat namanya perekaman mobile atau perekaman keliling. Nanti tim akan langsung menuju ke rumah yang bersangkutan. Nah, jadi kami himbau kepada Bapak Ibu PRN agar mendata penduduk yang tidak bisa melakukan perekaman tersebut. Kemudian satu lagi catatan mungkin terkait pendataan penduduk yang belum terdata dalam database. Hanya satu, cuman pesan saya cuman satu, jangan sampai dimanipulasi. Sebab kalau seandainya dimanipulasi, yang akan rugi adalah yang bersangkutan, karena di database akan terbaca. Kalau seandainya yang bersangkutan sebenarnya sudah terdata di daerah lain, kemudian dipaksakan untuk masuk data di tanah datar, maka akibatnya dalam hal pelayanan publik akan ketahuan. Nah, maka oleh sebab itu, marilah kita, kalau seandainya dia sudah punya dokumen, silakan lampirkan dokumen yang telah dimiliki di daerah lain. Misalnya dia sebenarnya punya KTP di Bandung misalnya. Silakan lampirkan ke Bandung. Kita ada mekanismenya untuk dispensasi pindah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau salah, yang benar ya, datangnya hanya dari Allah. Kalau salah itulah dari diri pribadi kami sendiri. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Bapak Kabid PDIP, Saudara Kartuni SH, yang telah menyampaikan kepada kita bersama tentang Juknis Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Semoga semua ini dapat kita tangkap dan kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan data kependudukan untuk masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Untuk selanjutnya acara kita arahan Juknis tentang pengelolaan database yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pihak atau Kapti Pihak kepada Bapak Samsuar Eskom. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam pada arwah junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu petugas register nagari yang berbahagia pada pagi menjelang siang pada hari ini, semoga selalu diberikan semangat dan diberikan keberkahan waktu dalam melaksanakan tugas sehari-hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pada hari ini kami diberikan kepercayaan untuk menyampaikan perihal arahan teknis tentang pelaksanaan pemutakhiran data pemutakhiran database yang nanti akan dilaksanakan oleh petugas register nagari. Sebagaimana telah diuraikan beberapa hal oleh para pembicara terdahulu, kemudian arahan-arahan teknis yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, maka di sini untuk sebagai motivasi pelaksanaan kerja kita untuk pemutakhiran data, kita mencoba untuk pemutakhiran beberapa data, terutama data kependudukan yang saat ini sedang gencar yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, dan khusus bagi negari-negari kita, di samping
data-data olahan yang kita sampaikan nanti, yaitu ada data penduduk yang wajib rekam KTP, kemudian data penduduk yang mengurus KIA, mengurus dokumen kependudukan catatan sipil lainnya, seperti akta kelahiran, akta kematian, dan lain sebagainya. Dan tidak kalah penting di sini, yaitu permasalahan yang sangat besar sekali terjadi di daerah kita, yaitu pengolahan data perkawinan. Di data perkawinan, kalau kita lihat dalam judul paparan kita pada hari ini, yaitu problematika alih status penduduk, alih status perkawinan penduduk bagi pasangan pasca nikah. Jadi ini disampaikan waktu pertemuan kita dengan para KUA dan beberapa wali negari yang diutus masing-masing satu wali negari per kecamatan di Hotel Emersia pada tanggal 15 Juni kemarin. Jadi mungkin ada beberapa petugas sister negari kita yang hadir saat itu. Jadi kita menjelaskan bagaimana permasalahan yang terjadi di daerah kita tentang alih status perkawinan ini. Jadi kita mengangkat ini dan sekaligus bagaimana kita memutakhirkan data penduduk kita yang lain. Jadi datanya nanti kita kirimkan masing-masing petugas sister negari. Jadi data inilah yang kita coba untuk kita mutakhirkan di negari masing-masing. Jadi pertama sekali mungkin di grup WA kita meyakinkan kepada diri kita masing-masing bagaimana kerja kita ini adalah kerja untuk umat. Kerja untuk umat tidak lepas dari bagaimana keikhlasan kita untuk melaksanakan pekerjaan ini. Jadi pekerjaan ini kita laksanakan suatu data atau mengolah suatu data, maka penduduk kita akan terselesaikan seluruh permasalahan kependudukannya. Jadi kita ambil judul ini, di samping kegiatan-kegiatan lainnya tidak kita tinggalkan. Jadi kita turun nanti, kita telah coba dalam grup WA kita kirimkan permasalahan penduduk, mulai status perkawinan belum tercatat, status perceraian hidup belum tercatat, perceraian mati belum tercatat, kemudian penduduk yang tercatat tapi datanya belum lengkap seperti nomor surat nikahnya, kemudian penduduk non-muslim yang belum tercatat. Jadi data-data ini telah kami kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kita coba untuk mengurai kata-kata ini, bagaimana nanti data ini bisa kita manfaatkan untuk penduduk kita. Di samping itu sasarannya nanti kita akan menciptakan suatu kerjasama nanti dengan kantor KUA. Jadi masyarakat yang bermasalah perkawinannya tentu semuanya akan bermuara kepada KUA dan pengadilan agama. Jadi sebelum hal ini kita sampaikan kepada KUA dan pengadilan agama, tentu data ini benar-benar kita bersihkan. Yang mana data-data ini kita telah keluarkan terpilah dalam database kita, namun data ini masih belum mutakhir, belum valid, karena masih banyak penduduk kita itu belum dientrikan datanya. Mereka telah datang ke Dinas Dukcapil, tapi kesalahannya juga bagi kita belum mengentrikan nomor surat nikah dan tanggal pernikahan. Apalagi data-data sebelumnya, sebelum pemutakhiran data ini sudah tercatat perkebunan mereka, tapi belum mengisikan biodata pernikahannya. Di sini karena pernikahan itu atau perkawinan itu ada tercatat dan belum tercatat, maka akan muncullah perkawinan belum tercatat bagi mereka yang belum mengentrikan nomor surat nikah dan tanggal perkawinan. Dan kalau sudah dientrikan nomor surat nikah dan tanggal perkawinannya, maka akan tercatatlah dalam database kita kawin tercatat. Dan Bapak-Bapak Ibu PRN, pada siang hari ini kita coba membahas, kita lanjutkan, ada gambar orang Mel. Gambar laki-laki. Ini munculnya pernikahan ini kita awali dari sini. Yang pertama mulai dari pemikiran seorang laki-laki. Biasanya laki-laki ini kalau nikah dia ambil cepat saja.
Jadi kadang-kadang tidak melakukan pemikiran yang ada dalam tayangan kita ini. Yang pertama yaitu dia berpikir kawin. Kalau kita lihat di sini pemikiran kita, apakah kita ingin kawin sah atau kawin tidak sah? Kawin sah atau kawin tidak sah. Jadi kalau kawin sah tentu kita melakukan pernikahan sah secara agama. Kalau tidak sah tentu kita melakukan pernikahan tidak secara agama, tidak mengikuti, tidak memenuhi rukun dan syarat agama. Kemudian pemikiran kedua yaitu cerai tidak tercatat untuk kawin kembali. Jadi dalam status sebelumnya yaitu cerai tidak tercatat, kemudian melakukan untuk kawin kembali. Jadi ini juga bermasalah. Kemudian kawin yang tidak tercatatkan atau kawin yang tidak dicatatkan, dalam arti dia nikah secara sah dan diakui oleh negara tapi belum dicatatkan pada dokumen administrasi kependudukan. Kemudian yang keempat, kawin tidak tercatat untuk dicatatkan. Jadi maksudnya sini perkawinan tidak tercatat oleh negara melalui KUA untuk dicatatkan. Nah, ini masalahnya, ini surat nikah tidak ada bagi pasangan ini dan tidak dia miliki, tapi mereka minta untuk dicatatkan pernikahannya. Jadi inilah problem yang terjadi, pernikahan yang mungkin berlanjut terus-menerus apabila tidak kita atasi dari pengolahan database, tentu pernikahan ini akan terus berlanjut pernikahan secara asli atau pernikahan yang tidak tercatat. Jadi untuk mengatasinya itu kita coba untuk memvalidasi data ini, kita kirimkan data perkawinan belum tercatat kepada petugas register untuk bisa melakukan validasi melalui konfirmasi data langsung ke nagari by name address yang telah kita sediakan. Jadi harapan kita bantuan Bapak Ibu petugas register. Jadi dari awal kita menekankan bahwa pekerjaan ini memang menyita pemikiran dan waktu kita. Kalau seandainya kita saat ini mengawasi kemaksiatan yang ada di kampung kita, kita cegah seseorang, kau tidak sah nikah kalian lah kau, kau tidak bisa tinggal di negari. Jadi kemungkinan ini akan berdampak terjadinya cekcok antara kita petugas register negari atau petugas negari dengan masyarakat. Jadi dengan cara inilah data yang kita peroleh dari Dinas Dukcapil, data ini kita validasi ke rumah-rumah penduduk. Kita minta mereka di samping data-data lain yang ada beberapa kelompok data yang nanti akan kita uraikan mulai dari perekaman, pencetakan, belum memiliki akta. Nah, di data ini satu set turun ke lapangan kita minta nanti. Kemudian di samping itu, di samping kita bisa menceknya melalui langsung dan di kantor negari pun nanti kita bersama-sama untuk melakukan validasi data ini. Jadi makanya suatu hal ini apabila kita minta mereka untuk melakukan pernikahan ulang itu mereka tidak menerima hal ini. Jadi kita sebagai petugas dan aparat di nagari, kita memberikan data mereka, kita catat mereka yang tidak nikah secara sah menurut agama. Kemudian di sini kita berikan datanya, kita catat datanya bahwa mereka itu harus dilakukan nikah ulang atau diisbat nikah di pilihan agama. Jadi hasil inilah yang kita coba validasikan nanti. Kita benar mengambil data-data yang betul-betul akurat. Data ini kita serahkan ke KUA, melalui koordinasi kita ke KUA. Jadi kami minta kepada Bapak Ibu, karena waktu pertemuan dengan KUA di Hotel Emersia kemarin, salah seorang dari wali nagari di 10 Koto meminta kepada kita, ini merupakan langkah yang strategis. Nah, ini adalah suatu langkah yang sangat baik untuk mencegah kemaksiatan yang ada pada suatu nagari. Jadi kita butuh waktu, butuh pemikiran, dan butuh tenaga untuk melakukan ini. Dan angka baiknya kita coaching itu saran mereka. Kita coaching dengan Pak Bupati
bagaimana suatu maksiat atau pernikahan itu bisa tercegah di suatu negari. Karena kita secara terselubung saat ini mungkin ada di saudara kita, tetangga kita, sahabat dan kawan kita, mereka katanya mereka sudah nikah secara sah secara agama bilangnya, dan bahkan sudah memiliki anak, bahkan sudah tinggal sama orang tuanya. Tapi padahal kalau kita lihat secara agama, mereka itu belum tercatat, artinya belum sah melakukan nikah menurut agama. Sesuai dengan syariat agama, mereka itu belum memenuhi syarat rukun dan sah nikah. Jadi dengan cara inilah KUA nanti apabila datanya telah valid terkumpul di suatu negari, terkumpul data-data yang orang yang benar-benar nikahnya itu tidak tercatat dan tidak sah menurut agama, atau sah menurut agama dan tidak tercatat, ini minta nanti pada KUA dan Pengadilan Agama akan mensosialisasikan, dan itu tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah negari untuk memanggil masyarakat kita yang memiliki data tersebut. Jadi memanggil mereka untuk dapat mendapatkan sosialisasi bagaimana pernikahan yang sah menurut agama dan tercatat oleh negara. Itu harapan kita pada Bapak Ibu. Hal ini sudah dapat persetujuan. Jadi kita telah memaparkan kepada Pak Bupati kemarin, sudah dapat persetujuan dari Pak Bupati. Bahkan Pak Bupati mendukung program kita ini, bagaimana kita benar-benar bisa mencegah kemaksiatan yang ada di suatu negari. Dan secara khusus dan secara umum Kabupaten Tanah Datar. Jadi harapan kita bagaimana Bapak Ibu nanti turun ke negari, meminta data yang sebenarnya, kemudian memvalidasi data tersebut, dan inilah usaha kita di Dinas Dukcapil akan membuat suatu MOU atau kerjasama dengan Pengadilan Agama dan Kemenak, khususnya KUA nanti. Kita buat suatu kerjasama bagaimana pernikahan itu dengan SOP yang kita buat bersama-sama nanti. Kita lakukan bisa pernikahan massal atau isbat massal dengan biaya yang tidak terlalu besar. Kalau pernikahan dasarnya tidak makan biaya, cukup mulai di negari kita mungkin sudah mempermudah, bisa mempermudah NA penduduk, bisa mempermudah rata-rata lainnya. Kemudian harapan kita bisa kemaksiatan khusus pernikahan yang tidak sah ini bisa teratasi di kampung kita masing-masing. Jadi itu harapan, suatu harapan bagi kami waktu pelatihan di Emersia kemarin. Jadi bagaimana data itu bisa valid, ditunggunya oleh KUA data kita ini, karena mereka belum yakin dengan data kita, karena telah diuraikan sebelumnya data ini muncul dari database kita, itu data ini belum kita validasi, belum kita akurasi datanya ke negari-negari, karena ada mungkin dari petugas operator kami belum mencatatkan, belum mengentrikan nomor surat nikah dan tanggal perkawinan mereka, atau masyarakat itu memiliki surat nikah, belum mereka serahkan surat nikah mereka kepada kita sebagai petugas pencatatan di Dukcapil, maka data itu belum terentry. Kalau data yang kita peroleh saat ini akhir Juni kemarin, kita memperoleh data untuk nikah belum tercatat ada sekitar 33,9% dari jumlah penduduk kita yang melakukan pernikahan. Jadi kalau secara jumlah ada sekitar 66.000 orang yang belum memiliki surat nikah tercatat, yang belum tercatat di sekitar 33.000 pasang. Nah, jadi kalau kita lihat pasangannya sekitar 33.000 pasang, dan perkiraan kita satu negari itu ada sekitar lebih kurang 800 atau 400 pasang dari penduduk kita yang belum nikah tercatat. Maksudnya pernikahan belum tercatat. Nah, jadi kita coba memvalidasi data ini karena kita telah melakukan percontohan tahun 2018 khusus di Kecamatan Sungayang, ada 5 negari. Di Kecamatan Sungayang sebelum kita turun ada sekitar 35% penduduk kita di situ memiliki status perkawinan belum tercatat. Kemudian kita turun bersama-sama, kita dampingi petugas register masing-masing negara untuk turun dan mencatatkan
nomor surat nikah mereka. Ternyata selama 1 bulan kita turun di 5 negari, itu kita peroleh 85% perkawinan sudah tercatat. Jadi sekitar 15% penduduk kita belum memiliki surat nikah atau belum tercatat. Nah, di data ini bisalah kita bawa ke KUA. Jadi siapa by name address, kita tuju dan kita panggil mereka untuk melakukan pernikahan massal atau isbat nikah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi data sementara yang kita berikan ini tentu ada kelemahan-kelemahannya. Kita mengambil data karena berdasarkan data yang belum kita catatkan dalam database kita. Jadi harapannya nanti kita bersama-sama melakukan validasi data. Semoga dari data 33% pernikahan belum tercatat, di sini ada 66.400 yang belum tercatat. Dengan harapan nanti bisa mengubah data ini. Jadi dapatlah data yang akurat bagi kita, yang mana masyarakat yang benar-benar belum melakukan pernikahan secara tercatat atau nikah yang tidak sah. Jadi nanti secara teori, secara sistemnya nanti kita serahkan kepada KUA dan pimpinan agama, apakah pernikahan mereka itu sah atau tidak sah, itu adalah tanggung jawab dari petugas KUA. Jadi kita hanya mengantarkan data saja ke KUA, kemudian kita siapkan SOP-nya bersama-sama, dan kita buatlah suatu kerjasama bagaimana data penduduk kita ini benar-benar memiliki data-data yang akurat, data-data yang penduduknya belum tercatat sama sekali pernikahannya. Kalau seandainya mereka itu benar-benar tidak tercatat dan tidak sah, itu di dalam elemen data nanti kita akan buat status perkawinan mereka itu tidak kawin, dan hubungan keluarga akan kita rubah menjadi lainnya atau famili lain di dalam KK penduduk tersebut. Jadi inilah harapan kita bisa memudahkan bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan secara sah menurut agama. Tapi kalau mereka masih memiliki status perkawinan belum tercatat, itu KUA tidak akan mau menikahkan mereka sebelum kita di Dukcapil merubah status perkawinan mereka itu menjadi belum kawin. Jadi untuk menentukan belum kawin inilah kita tertumpu kepada petugas register negari untuk memvalidasi data kepada masyarakat. Apakah benar-benar mereka itu nikah tidak sah secara agama, maka baru kita bisa berani mengganti status perkawinan mereka itu menjadi belum kawin. Sehingga nanti mereka bisa dinikahkan secara sah di kantor KUA dengan syarat-syarat secara agama yang lengkap. Jadi inilah sasaran akhir kita dalam salah satu dari data yang kita berikan kepada petugas register negari. Data ini perlu konfirmasi langsung pada masyarakat. Di samping data-data lain itu rasanya data tercatat semuanya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu, mungkin akta kelahiran. Contohnya akta kelahiran mereka telah memiliki akta kelahiran yang lama, tapi belum di-entrykan dalam sistem. Ini bisa kita rubah akta kelahiran tersebut menjadi akta kelahiran berupa bentuk TTE, data yang terbaru melalui BAKA, data BAKA, perubahan data BAKA. Kemudian akta kuning lainnya bisa kita rubah dalam bentuk BAKA. Jadi inilah kesempatan bagi petugas register negari mengimbau masyarakat dalam bentuk apapun, diimbau masyarakat untuk menertibkan data kependudukannya agar mereka itu benar-benar memiliki data-data yang akurat, data kependudukan yang akurat dan bisa dijamin keabsahannya. Jadi tidak abal-abal lagi. Mereka memang memiliki dokumen kependudukan, tapi datanya masih data abal-abal, tidak sesuai dengan dokumen-dokumen penunjang lainnya seperti tidak sesuai dengan ijazah dan surat nikah mereka. Jadi inilah kembali kita melakukan pemutakhiran. Harapan kami kerjasama Dinas Dukcapil dengan petugas register negari, kemudian nanti kita libatkan stakeholder yang lain seperti mendekati 100% keberadaan datanya. Ini
Jangan-jangan kita memiliki data, tapi orang lain belum mengikuti karena ada beberapa hal yang belum terpenuhi dari kehendak dari penerima layanan data kita. Jadi harapannya sebagai ujung tombak Dinas Kependudukan dan Sipil dalam memanfaatkan data kependudukan, kemudian memvalidasi data kependudukan di Nagari, data penduduk adalah petugas register Nagari. Makanya Bupati Tanah Datar sangat respon sekali mengenai SK penunjukan petugas register Nagari ini, bahkan nanti tentu tidak terlepas dari anggaran yang disediakan oleh Mitra Nagari. Di samping tugas-tugas lain yang banyak sekali bagi petugas register Nagari, karena ada juga PRN, perizinan lain sebagainya, kita PRN Dukcapil, ini sudah disamakan. Jadi tak lepas dari tugas demikian, bagaimana nanti petugas register Nagari memanfaatkan koordinasi kerjasama dengan stakeholder. Dimanfaatkan seperti kepala jorong, kita manfaatkan. Kemudian ketua-ketua pemuda, ketua masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di Nagari, kita manfaatkan bagaimana mereka itu sama-sama mendukung pemutakhiran data ini. Jadi kita serahkan kebijakannya diatur oleh pemerintah Nagari, agar kita sama-sama bisa mensukseskan pemutakhiran data ini. Atau pemutakhiran data ini manfaatnya juga bagi kita bersama. Karena selama ini kita tidak bisa menegur saudara kita untuk melakukan nikah secara sah seragama, tapi dengan pemutakhiran data ini mereka akan tertegur. Mereka akan tertarik mendengarkan nanti berupa penyuluhan-penyuluhan dari KUA atau Pengadilan Agama. Mereka segera untuk melaporkan diri untuk nikah sah secara agama. Itu harapan kita pada Bapak Ibu sekalian, agar kerjasama kita ini dapat termotivasi dari kita untuk benar-benar sama melaksanakan pemutakhiran data ini. Demikianlah kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Selanjutnya kita lanjutkan materi selanjutnya kepada Pak Mel. Silakan kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsuar Eskom atas arahan Juknis tentang pengolahan database yang telah menyampaikan beberapa materi, terutama tentang isbat nikah kepada kita bersama. Maka dengan materi terakhir tadi, untuk Juknis pengarahan kita kira sampai di sini.